narasi bercerita tentang orde lama, orde baru itu wajar. Karena adalah satu kesatuan yang mutlak kemudian harus diimani. Kami beriman kepada para nabi, berarti bercerita tentang nabi-nabi terdahulu, di mana nabi terdahulu ajarannya kemudian dipelesetkan oleh kaumnya sendiri. Kami bercerita tentang kitab-kitab terdahulu karena kitab kami menyatakan itu. Kitab-kitab ini kemudian dipalsukan oleh umat-umat terdahulu. Kami berbicara tentang itu. Jadi kalau berbicara mengenai kebenaran Islam, mutlak harus berbicara tentang ajaran di luar Islam. Bagaimana mungkin kemudian kita mengatakan agama kita yang paling unggul, agama kita yang paling benar, kalau kita tidak pernah mengkaji dan menelaah dan meneliti ajaran orang lain? Jangan pernah mengatakan makanan di rumah paling nikmat kalau kita belum pernah merasakan makanan-makanan di luar sana. Makanya ketika Al-Quran mengatakan dengan jelas bahwa Allah memilih ke-12 suku Bani Israel, walaqad ahzallahu mitsaqa Bani Israel wa ba'atsna minhum asyara naqiban. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang sebagai pemimpin di antara mereka. Lalu Allah berfirman, inni ma'akum wahai Bani Israel, sesungguhnya aku pencipta langit dan bumi bersama dengan kalian. Tapi Allah mengatakan, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Mereka telah melanggar janji mereka, maka kami laknat mereka. Kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Ini adalah stasiun-stasiun yang Al-Quran jabarkan. Awalnya mereka dipilih, kemudian mereka mengingkari, kemudian Allah melaknat mereka, membuat hati mereka menjadi batu. Setelah itu apakah selesai? Tidak, muncul lagi yang disebut Nasrani. Apa kata Quran? Wa minal ladzina qalu inna nasara ahasna mitsaqahum fanasu hassam mimma zukkiru bi wagrayna bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Muncul Nasrani setelahnya. Mereka mengaku sebagai seorang Nasrani. Kami juga mengambil janji terhadap mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kata Allah, kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Dan ini fakta. Teman-teman Kristen hari ini melihat antar sekte satu sama lain, Yesus only, Trinitas, Tritunggal, semua pasti bertentangan dan musuh-musuhan. Nah, oleh karena itulah kemudian solusi terakhirnya apa? Islam datang. Setelah semuanya Yahudi, Nasrani mengalami keadaan seperti itu, Islam datang. Apa kata Allah? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, sungguh utusan kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal yang kalian sembunyikan dari kitab kalian. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subulan salam. Dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya kepada jalan keselamatan. Dengan Al-Quran, Yahudi Nasrani diajak oleh Allah untuk ikut kepada Quran. Ini terakhir dalil menjadi ada yang lagi dari semua pengajaran Tuhan kepada manusia. 20, 40. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanan subulan salam. Wa yukhrijuhum minas zulumati ilan nur biizni wa yahdi 40 lah. wa yahdihim ila siratal mustaqim. Dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan dengan Al-Quran Allah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Ini bab. Kalau hanya berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran tamat. Al-Quran menguraikan dengan valid, sistematika terinci dan juga kemudian terstruktur. Demikian. Silakan Pak, Mr. TB, ditanggapi Pak.
Ada lagi pertanyaan atau Michael? Mr. TB dibuka mute-nya, Pak. Ada lagi, Pak? Kurang tertarik. Nggak ada yang istimewa dari apa yang dijabarkan. Tolong yang lain diam dulu, biarkan Pak. Kalau kurang tertarik, boleh nggak Mr. TB ditanyain, Pak? Kalau nggak tertarik. Apanya? Ya boleh yang bisa kita jawab. Ya, kita jawab. Silakan Pak Nyuma. Oke. Kalau yang lain silakan Pak Nyuma. Tak Jadi beli gini, barang. Pak, Al-Quran itu diwahyukan hanya mereka yang punya akal sehat. Sedangkan kalau kita mengurai, Anda tidak tertarik kepada Al-Quran ataupun tidak tertarik, itu bukan hitungan bagi kami. Kenapa? Al-Quran diwahyukan untuk menjelaskan kepada seluruh umat manusia apa yang harus berlaku kepada manusia tersebut agar mereka berpikir. Kalau manusia tidak berpikir nggak apa-apa. Tapi boleh nggak saya bertanya kepada saudara saya ini? Kalau tadi Al-Quran mengakui Yahudi dengan seperangkat kitab dan nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka. Al-Quran mengakui Nasrani dengan seperangkap informasi yang datang di Al-Quran. Mereka mengingkari perjanjian-perjanjiannya dengan Allah. Kemudian terakhir, Islam menjadi penawar bagi mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Saya pingin Anda bukan penganut Taurat. Saya pingin kemudian ada dari kitab saudara yang dituliskan untuk orang Yahudi. Kalau Al-Quran tadi kan jelas, Yahdi bihillah, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, telah datang kepadamu petunjuk berupa Al-Quran. Dengan Al-Quran itu kalian akan mendapatkan keselamatan. Ya ahlal kitab, yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subulan salam. Mereka dipanggil untuk beriman kepada Quran. Tolong tunjukkan di dalam kitab saudara Perjanjian Baru, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Kisah Para Rasul, surah-surah Paulus, Roma, Filipi, Kiliki, Pepaya, namakan semua. Coba Anda tunjukkan dari kitab-kitab Perjanjian Baru milik orang Kristen ada dituliskan untuk menyeru kepada penganut Taurat untuk ikut kepada kitab saudara. Selayaknya tadi Al-Quran meminta kepada penganut Yahudi Nasrani untuk ikut kepada Quran. Tolong tunjukkan kepada saya kitab yang Anda pakai, yaitu Perjanjian Baru, yang menurut saya kitab ini dituliskan hanya untuk orang Roma dan Yunani, bukan untuk orang Yahudi. Tunjukkan di mana seruan kitab saudara agar orang-orang Yahudi itu ikut menjadi Kristen, menjadi pengikut Yesus. Wahai ahli kitab, atau Sema Israel, wahai Israel dengarlah.